Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang menerima kasih kekal dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, kemudian bertindaklah sesuai dengan firman itu, agar hidup kita berhasil dan beruntung kemanapun kita melangkah. Yosua 1 ayat 8. Jadi, mari berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk bisa menerima pengajaran firman-Mu yang akan mengubahkan dan menguatkan kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi ya Bapa, dan beritahukanlah kami tentang jalan-jalan-Mu. Ajarilah kami agar kami bisa melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan, tema renungan kita hari ini akan diambil dari kisah orang Samaria yang baik hati. Mari kita mulai pembacaan Alkitab dalam Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabatku yang terkasih, imam, orang Lewi, dan orang Samaria melewati jalanan yang sama dan melihat pemandangan yang sama, yaitu seorang yang dirampok dan dipukul oleh penyamun dalam keadaan setengah mati. Mereka melihat hal yang sama, tetapi reaksi mereka berbeda. Imam dan orang Lewi melewati orang itu dari seberang jalan, sedangkan orang Samaria memutuskan untuk berhenti dan menolong orang itu. Dunia yang sama, kejadian yang sama, akan tetapi cara pandang seseorang terhadap situasi yang dihadapi membuat mereka melakukan tindakan yang berbeda. Secara umum, ada 3 cara pandang yang biasanya menentukan tindakan seseorang, yaitu cara pandang yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh sang penyamun, yaitu milikmu adalah milikku dan aku akan mengambilnya. Banyak orang menyangkal bahwa di dalam diri mereka ada bagian yang berpikir seperti penyamun. Akan tetapi semua manusia terlahir berdosa, sehingga tanpa perlu diajari sekalipun, manusia seringkali mengambil milik orang lain. Contoh paling gampangnya adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Mereka menganggap semua barang adalah milik mereka, dan jika mereka menyukainya, maka mereka akan mengambilnya. Cara pandang yang kedua adalah
seperti yang dilakukan oleh sang imam dan orang Lewi, yaitu milikku adalah milikku dan aku akan menyimpannya. Banyak orang tidak mengalami kehidupan yang berkelimpahan karena mereka memegang erat-erat apa yang mereka miliki. Rasa takut akan kehilangan atau rasa takut akan jatuh miskin membuat orang tidak mau membagikan apa yang dimilikinya kepada orang lain. Tangan yang digenggam erat-erat tidak akan bisa menerima berkat tambahan. Cara pandang yang ketiga adalah seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, yaitu milikku adalah milikmu dan aku akan memberikannya kepadamu. Cara pandang ini adalah yang paling baik dari antara ketiga cara pandang dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Ini adalah hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang saling mengasihi, yaitu antara pasangan atau keluarga. Memberikan sesuatu kepada orang lain adalah sebuah sikap pernyataan kasih dalam perbuatan. Namun demikian, ada cara pandang yang keempat di luar ketiga cara pandang itu, yaitu milikku bukanlah milikku dan aku akan mengelolanya dengan baik. Cara pandang yang keempat ini adalah cara pandang yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa semua yang kita miliki sesungguhnya bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik, karena Tuhan sudah mempercayakan berkat-berkat itu bagi kita. Ibaratnya kita adalah kurir yang harus menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini kita menyampaikan berkat Tuhan bagi orang lain melalui kita. Sahabat firman kehidupan, melalui renungan yang baru saja kita dengarkan, marilah kita sama-sama belajar untuk memandang bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan dan kita harus mengelolanya dengan baik bagi Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan mendapati kita sebagai hamba-Nya yang baik dan setia. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur atas berkat pengajaran firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan-Mu, dan kami bersyukur Engkau telah mempercayakan kami dengan berkat-berkat untuk kami kelola dan kami sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kami bersyukur Engkau berkenan memakai kami untuk memberkati orang lain. Biarlah hidup kami memberikan dampak yang baik bagi keluarga kami dan lingkungan di sekitar kami. Ya Bapa, kami menyerahkan segala aktivitas pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan seluruh orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang baik dan mengasihi kami. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.